Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wirasena di channel Wirasena Cassandra. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan kontennya klik like. Kalau nggak suka dislike aja. Kalau kalian punya kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak tertinggal info-info dan video-video berikutnya. Oke, kali ini mungkin kalian sudah lihat di layar. Saya akan ngebahas koin yang sedang hangat ya, hangat diperbincangkan dan juga sedang booming pada saat ini, yaitu adalah BNB atau Binance Coin. Kodenya adalah BNB. Nah, mari kita analisis dulu. Kita biasa ya, kalau analisis itu saya selalu mulai dari website resminya. Kita pasti harus baca dulu. Oh ya, disclaimer, Binance ini, saya bicara Binance ya, Binance Exchanger-nya itu tidak resmi dan tidak mendapatkan izin di Indonesia. Tapi kalian bisa pakai toko kripto. Toko kripto itu dia bekerja sama dengan BNB Exchanger dan itu resmi. Jadi toko kriptonya resmi, tapi BNB-nya enggak. Tapi Binance-nya enggak. Makanya agak-agak ya, udahlah ya. Oke, jadi kita ini websitenya binance.com. Kalian kalau mau buka ini disarankan untuk menggunakan aplikasi 3D Party VPN agar dapat mengakses. Karena apa? Karena di blok ya, connection itu pasti di reset. Oke, jadi BNB itu kita baca dulu di sini ya. What is BNB is for? Oke, jadi BNB dibuat oleh Binance itu tahun 2017. Nah, token ini tadinya itu untuk memberikan diskon bagi para trader. Jadi mengurangi diskon biaya ini, kalau misalnya kita ada penjualan, itu kan pasti kena fee 0,1, 0,3, bahkan ada yang 0,5 dan seterusnya. Nah, BNB ini kalau kita punya token BNB, maka itu kena fee-nya itu kena diskon. Gitu. Pertama kali dibuat itu menggunakan ERC20 token. Berarti dia pertama kali dibuat itu menggunakan token berbasiskan jaringan Ethereum. BNB has since become the native token on the main Binance blockchain and globally valuable cryptocurrency by market cap. Jadi sejak setelah itu BNB ini sudah menggunakan token dari berbasiskan Binance Chain Blockchain. Nah, jadi setelah dia pertama kali muncul itu pakai jaringan Ethereum, setelah itu BNB menggunakan jaringannya sendiri, yaitu adalah Binance Chain Blockchain. Kalau sekarang itu ada yang namanya Binance Smart Chain. Nanti kita bahas, nih ada. Oke, lanjut. And globally valuable cryptocurrency by market cap. Jadi pakai Binance yang dimana market cap-nya itu, transaksinya itu, exchange-nya itu volumenya itu paling besar di dunia. Gitu ya, untuk volume transaksi cryptocurrency-nya itu paling besar di dunia adalah Binance. Oke. Besides being used to trade and pay fees on the Binance cryptocurrency exchange, BNB is also trusted by community and is used to spend on goods and service in a growing number of establishment. Jadi selain digunakan untuk trading dan membayar diskon bagi para trader yang menggunakan Binance, yang trading di Binance ini, BNB juga dipercaya oleh komunitas untuk menjadi bagian dari service, kita yang memberikan good and service in growing number established. Jadi Binance ini juga bisa digunakan sebagai jaringan, gitu ya, namanya Binance Smart Chain. Oke. Ini halaman awalnya, how to buy BNB. Ya, kalau kita mau beli BNB di Binance, ya seperti biasa ya, buy BNB with bank transfer, ada trade BNB, ada buy BNB with credit card. Kita perlu deposito dulu ke Binance, kemudian bisa di trade. Atau bisa juga kita misalnya beli di Indodax, terus kita kirim ke Binance. Itu bisa. Buy and sell BNB on the move. Ya, saya. Oke, lanjut. Binance, where the world trades BNB. Di mana aja kamu bisa trading BNB.
Yang pertama adalah fast, cepat. Binance World Class Matching Engine supports up to 1,4 juta order per second. This ensures that your crypto trading experience is quick and reliable. Jadi, yang pertama adalah cepat. Transaksinya itu support sampai dengan 1.400.000 order per second. Jadi jauh lebih cepat ya daripada kripto yang lainnya. Ada yang ngeklaim 3 dan seterusnya lah. Pokoknya ini jatuhnya sudah banyak banget. Kenapa? Karena didukung oleh Binance Smart Chain. Nanti kita bahas. Nah, jadi tradingnya itu bakalan jadi quick, cepat, dan reliable, dan selalu update gitu. Yang kedua adalah simple. Trading crypto on Binance is easy and intuitive. To buy BNB, you only need a few steps. Jadi cuma pakai beberapa tahapan gitu. Dan kamu tuh langsung bisa beli gitu. Langsung bisa beli BNB. Nggak susah. Nah, uniknya di app BNB ini, di app Binance yang ada di Play Store maupun App Store, itu dia punya simple mode dan ada pro mode. Jadi ada mode pro sama mode simple atau mode light. Itu gampang banget buat dipelajarinya dibandingin sama yang lain. Yang lain itu masih banyak yang kesulitan. Yang ketiga ada secure and trust, aman dan terpercaya. Millions of global crypto user trust our account protection features such as our multi-tier and multi-cluster system architecture and our SAFU, secure assets fund for user. Jadi pokoknya aman dan terpercaya. Jadi juta miliaran gitu ya, jutaan orang yang main di global crypto itu, user crypto percaya akunnya itu diproteksi gitu. Yang kedua adalah yang terakhir adalah likuiditas. Liquid. Binance is the world most liquid cryptocurrency exchange with the biggest volume across multiple crypto pairs. Jadi yang setelah tadi saya bilang bahwa Binance ini itu punya transaksi yang besar gitu, bahkan terbesar di dunia, dan likuiditasnya itu sangat cair. Likuiditas itu apa sih? Likuiditas itu sama aja kayak perairan ya. Liquid itu kan berarti cair. Nah, sekilas tentang likuiditas, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Likuiditas ini merupakan sama aja kayak barang, aset. Aset kita tuh cair. Pasarnya itu cair, sama kayak kita di laut gitu kan. Artinya apa? Artinya ketika kita bertransaksi menggunakan pasar yang cair, itu bisa langsung kebeli gitu. Kayak kita nebar nih, kita nebar misalnya kita nebar pil, nebar apalah, pokoknya sesuatu di laut, pasti dia langsung hanyut. Artinya sama kayak kita jualan atau kita trade gitu ya di market, maka lakunya itu akan semakin cepat dibandingin dengan aset yang likuiditasnya rendah atau tidak ada likuiditasnya seperti NFT. Nanti kita akan bahas. Dia lakunya tuh akan sangat sulit gitu. Sedangkan pasar likuiditas, dia lakunya bisa sangat cepat. Saya punya 5 Bitcoin, misalnya 5 Bitcoin. Ketika saya jual di pasar likuiditas, maka saya nggak perlu nunggu lama-lama, pasti bakal banyak yang beli. Gitu. Saya punya 5 BNB, karena pasar likuiditas, dengan likuiditasnya banyak gitu, maka saya cuma butuh klik sell, lalu nggak lama, 2 detik, 3 detik, atau mungkin paling lama 1 menit, dia akan kejual. Berbeda dengan market yang likuiditasnya itu rendah, bisa nggak kejual-jual karena padat, nggak ada yang mau beli juga. Oke, lanjut. What to do after I buy BNB? Nih, gue udah beli BNB nih, lalu apa sih yang harus kita lakuin? Gitu. Nah, yang pertama itu ada store and hold BNB. Many users hold on their BNB with the expectation of it increasing in value. You can store your BNB safely on your Binance account or on our crypto wallet app, Trust Wallet gitu misalnya. The most user-friendly and secure mobile wallet. Jadi ada satu aplikasi namanya Trust Wallet. Kita bisa hold di situ, bahkan bisa di stake juga. Nah, yang pertama itu kita bisa beli atau jual lagi atau hold. Jadi beda ya, kalau trading itu kan berarti kita ngambil keuntungan. Kalau misalnya hold, berarti kan kita tahan. Kalau store itu misalnya pengen jual, tinggal dijual lagi aja. Yang kedua tuh ada trade BNB. You can trade BNB for 150 lebih cryptocurrencies on Binance, industry leading, fast and secure trading platform. Binance offers several trading pairs for BNB to meet your needs. Jadi
trade BNB ditukar gitu ya, pertukaran ada yang namanya juga swap, sama di BNB atau di Trust Wallet kita bisa langsung nukerin gitu. Misalnya saya punya DOT terus pengen nukerin ke BNB, ya udah tinggal tukar aja, nggak perlu ngejual dotnya dulu terus beli BNB, nggak perlu, kita langsung tukar aja gitu. Yang ketiga ada send BNB. You can buy BNB online and send it to anyone and anywhere. It happens really fast because of Binance change on second block confirmation time. Jadi konfirmasinya itu nggak perlu lama-lama kalau pakai BNB. Oh ya, kalau nggak salah BNB ini sudah menggunakan sistem yang namanya POS atau Proof of Stake. Jadi konfirmasinya itu jauh lebih cepat dibandingin yang menggunakan POW atau Proof of Work gitu. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, kemudian ada spend BNB. Aside from using BNB for your trade fees on Binance, you can also use BNB more than 100 jalan ya, 100 ways, most of which for buying anything from mills to houses. Jadi sekarang tuh banyak di negara-negara sana yang bisa menggunakan BNB sebagai alat tukarnya, alat transaksinya gitu. Seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa BNB itu bahwa koin-koin, beberapa koin di negara-negara bagian itu sudah bisa ditransaksikan. Seperti contohnya GLD menggunakan Maillard, ada juga Bitcoin yang bisa langsung scan terus bayar, dan yang lain-lainnya. Dan ini adalah salah satunya, BNB. Kemudian ada donate BNB, donasikan. Binance Charity accept BNB donation for global projects that aim to improve the life of people in the bottom billion. You can donate BNB so no one misses out of growth made possible by blockchain. Jadi kita garis bawahi, nggak ada yang mungkin nggak berkembang di blockchain. Bahkan sekarang donasi aja itu udah bisa pakai blockchain, pakai BNB gitu. Learn more about BNB. Oke. Nah, itu sekilas tentang BNB. Kalau kita lihat dari segi ininya, sudah cukup meyakinkan. Kenapa? Karena BNB ini cocok banget buat orang-orang yang mau berinvestasi jangka sedikit panjang ya, agak long term gitu. Kurang lebih 3/4 ini cocok banget. Kenapa? Karena dia menawarkan sistem-sistem yang sangat bagus. Ya, tadi sudah kita baca, itu adalah likuiditasnya terpercaya, kemudian simple, dan yang lainnya. Nah, dia juga mempunyai sistem apa? Yaitu adalah sistem Binance Smart Chain. Nah, ini kita buka dulu. Nah, Binance Smart Chain ini adalah jaringan yang dibentuk oleh si Binance ini gitu. Jadi nggak cuma Ethereum atau Bitcoin yang punya jaringan, tapi Binance itu juga punya jaringan gitu. Kita baca sedikit. The dual chain architecture of Binance Chain and Binance Smart Chain empowers you to build your own decentralized apps. Nah, jadi Binance ini menawarkan untuk pakai yang namanya itu dApps atau decentralized apps. Kayak True Wallet. True Wallet itu sudah pakai dApps. Oke, well also taking advantage of the fast trading performance offered on Binance DEX, Decentralized Exchange. Jadi sekarang itu Binance sudah menawarkan, ya udah pakai Binance Smart Chain aja buat bikin yang namanya tuh DEX, bisa staking juga, bisa menjembatani bridge, dan juga bisa pakai wallet gitu. Jadi udah tinggal pakai deh, udah enak banget gitu kan. Udah bisa bikin decentralized apps, udah bisa bikin buat staking juga udah bisa menjembatani pertukaran gitu antar kripto, bisa juga jadi wallet. Contoh yang sudah pakai apps-nya itu ada Binance-nya sendiri dan terus wallet. Oke. Getting start with the apps. Participating in DeFi project is easy. Set up your account in 3 steps and unlock more features. Nah, jadi kita tinggal get your wallet, bikin walletnya, get assets, crypto.binance.com or swap through Binance Bridge. Jadi kita bisa beli aset kita tuh tinggal beli di Binance atau tuker aja gitu. Kemudian terus project on BSC.
tinggal di browse. Kita coba buka ya. Ada salah satu dApps project-nya, yaitu adalah Math Dev Store, ada BSC Scan Yield Farms, ada di Apps Reader, ada Devstation. Please note that BSC is decentralized public chain that provides a block network, but it cannot manage the decentralized project is on the chain. Please be sure to understand the project rules and available project list. Jadi ini adalah project-project dari si Binance dApps. Oke, lanjut. Ini yang tadi saya bilang Binance Bridge menjembatani, yaitu adalah Binance Bridge. Kita punya Binance misalnya kan, kita mau tuker ini ke Ethereum atau ke Bitcoin, ke Polkadot, tinggal di swipe aja, tinggal pencet, lalu aset kita berubah. Nggak perlu kayak jual dulu Binance-nya, terus kita beli lagi ya. Misalnya saya mau nukar dari Ethereum ke Bitcoin, berarti saya harus jual dulu Ethereum-nya, lalu beli Bitcoin. Begitu juga sebaliknya. Kalau di swap itu nggak perlu. Gitu. Download your crypto wallet. Nah, jadi crypto wallet-nya itu adalah namanya Trust Wallet. Gitu. Oke, sudah cukup meyakinkan kita analisis fundamental dari saat ini. Terakhir, coba kita buka CoinGecko ya. CoinGecko BNB, ini ada Binance Coin. Saya pengen tahu juga, karena saya juga sambil analisis pribadi gitu kan, bagaimana fundamental si BNB ini, apakah cocok. Oke, harga sekarang adalah 3.524, naik 3,7% dengan all-time ATH-nya, all-time high-nya itu sekitar 4,7 atau 4,8 juta. Gitu. Dan BNB ini sempat terbang, bukan terbang lagi ya, meroket. Kenapa? Karena waktu itu di 3 bulanan yang lalu ya, Januari, itu harganya tuh masih 500 ribuan, 600 ribu. Waktu itu masih kejar-kejaran sama Elrond. Dan sekarang harganya 3.500.000. Gitu ya. Nah, supply beredarnya itu cuma ada 170 juta dan ini akan di burn. Kemarin harganya naik itu karena ada coin burn. Ada token burning. Jadi dihapus tokennya, atau bahasanya adalah dibakar. Sekitar berapa ya? 3 jutaan mungkin. Atau berapa juta BNB yang dibakar guna menaikkan harga si BNB ini. Kapitalisasi pasarnya ada 501, 2, 3, 4, ada 546 T di BNB ini, dan ranknya sekarang udah ketiga. Yang berarti Tether kegeser ya, USDT. Kenapa? Karena BNB ini, si Binance itu juga punya BUSD, di mana itu adalah mata uang fiat berbanding 1:1 dengan dolar. Oke, ini ada pasukan maksimalnya adalah 170 juta, di mana sekarang harga sudah 154 juta. Artinya tinggal 20 jutaan lagi ya, sekitar 16 juta koin Binance yang masih di keep gitu, dan ini bakalan terus tergerus gitu, apalagi kalau ada banyak paus-paus dan cokong-cokong yang beli. Nah, kita lihat dari sini volume perdagangannya ada 41, 1, 2, 3, 4, 41 T. Harga BNB sekarang 3.523. Dominasi pasar capnya ada 2,23%. Oke, peringkatnya itu sekarang ketiga. All time high-nya adalah 4,7 juta ya. 4,7 juta itu selama 17 hari. Titik terendahnya itu waktu itu pertama kali 538 perak, dan sekarang harganya 4 juta. Jadi pertama ini naik 65.754. Sorry, 657.000. Ya, 657.543. Gitu. Titik terendahnya, coba kalian beli Binance Coin 10.000 aja atau enggak 20.000. Beli di 2017 harganya cuma 500 perak. Sekarang harganya 4 juta. Kalian pasti lagi ngopi sama Mark Zuckerberg sekarang. Gitu. Koin populer saat ini di CoinGecko. Oke, ada Reserve Rights Token. Terus Swipe Choti. Ya, Choti lagi naik ya. Pada saat video ini dibuat tanggal 9 Maret
2021. Oke, tentang Binance Coin. Jadi Binance ini tadi sudah kita bahas di awal. Kalau kita lihat dari volume perdagangannya, overall bagus dan so far so good. Dia dalam 3 tahun bisa naik 657.000%. Dan itu sangat-sangat wow. Gitu ya. Oke, kayaknya cukup sekian untuk video analisis fundamental dari si Binance ini. Nantikan video analisis teknikalnya dari Binance Coin. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau nggak suka dislike aja. Kalau kalian punya kritik, saran silahkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya Wirasena, bye-bye.